Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Widi Kakang Dadi sakedap weh. Nah, bade maparinkeun lah nini teh we maklumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang malam hari ini menghadirkan kita dalam rangka silaturahmi dan thalabul ilmi. Semoga kita membuka Zoom kita di malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi rintangan-rintangan hidup dari mulai sekarang sampai kelak di akhir zaman. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, bisa mengikuti kajian sekalipun melalui viral, tapi kita tetap eksis untuk menambah ilmu-ilmu agama, karena bagaimanapun juga thalabul ilmi adalah faridotun dan mencari ilmu itu adalah kewajiban. Dan kita rajin mencari ilmu itu akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah orang-orang yang berilmu. Dalam kesempatan ini alhamdulillah kita ada Kang Jody, ada Kang Dadi yang memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita untuk mengkaji Al-Quran. Marilah kita simak dengan baik, perhatikan dengan baik. Semua ini demi untuk kita melaksanakan kehidupan di dalam keseharian kita, karena Quran adalah petunjuk dari Allah, dan yang memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, semuanya ada di Quran. Dan kalau kita berteman dengan Al-Quran, insya Allah kita tidak dijauhkan dari pikun. Kan kita sudah ingin nanti sudah tua itu dengan anak-anak dan cucu kita ngobrol, nyambung, komunikatif, itu berarti kita tidak pikun. Nah, untuk menjaga kepikunan kita itu supaya dijauhkan, rajinlah kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Itu saja barangkali, dan mudah-mudahan di malam hari ini rintangan itu pasti ada. Nah, barangkali Kang Dadi nanti akan memberikan solusinya kepada kita bagaimana menghadapi rintangan-rintangan hidup itu, karena dengan adanya pandemi ini yang kita tidak terbayangkan bakal ngaji melalui viral gini, dulu kan tidak kebayang. Kok ngaji di HP aja sambil duduk, kamu bari di rumah enak dan di luar mah hujan ya, sambil bisa nyarane dan sebagainya tuh kata Yodi juga seri. Dan kita tidak usah pergi ke sana kemari, kita tinggal di rumah, kita dengarkan bagaimana. Nah, itulah ada plus dan minusnya pandemi itu. Itulah barangkali sedikit ajakan dan doakan, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, menjadi ilman nafi'an yang kebawa kelak sampai di yaumil akhir. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Jody. Teh Eli cempet hatur nuhun pisan ka sadayana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anil hakim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Hadza basairu linnasi wa huda wa rahma liqaumi yuqinun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'alal ilmi wa khattama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi gisawatan fama yahdi bihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang segala puji kita panjatkan kepadanya. Allah yang Maha Esa, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang lebih dominan di hati dan tidak ada yang lebih kita cintai
di dunia ini illallah, kecuali Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti biasa sebelum dimulai, marilah kita bersihkan dulu hati dan pikiran kita dari pengaruh bisikan iblis setan yang terkutuk yang selalu mengajak manusia berselisih, bermusuhan, perpecahan, pertikaian, bahkan peperangan. Ya, kemudian menanamkan ke dalam hati manusia kedengkian, kebencian, dendam, iri hati, buruk sangka, kemudian pikir, pelit, sombong, ego, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari godaan bisikan iblis setan yang terkutuk. Dan Allah berfirman, "Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu mau belajar Quran, hendaklah kamu mohon perlindungan kepada Allah dari godaan bisikan iblis setan yang terkutuk. Kita sama-sama baca taud, baca basmalah, dan doa mohon perlindungan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Kita doakan negeri kita tercinta Indonesia, mudah-mudahan tetap aman sentosa, selamat sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, terhindar dari musibah, dari penyakit yang berbahaya, dan terhindar dari wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Dan jika ada di antara kita, jamaah kita, saudara kita, yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, ya, atau dengan ujian apa saja, khususnya penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah tanamkan keikhlasan, kesabaran di dalam hatinya, agar dia ikhlas, sabar di dalam menghadapi penyakitnya, sehingga sakitnya ini menjadi penggugur dosa dan pensuci jiwa, dan apapun ikhtiar usaha pengobatannya menjadi sebab kesembuhan penyakitnya. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan segala hajat, doa-doa, dan cita-cita kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah bahas bahwa rintangan hidup manusia itu ada dua ya. Yang pertama ujian, yang kedua adalah godaan. Nah, sekilas ujian sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, hari ini kita fokus ke rintangan hidup manusia yang berupa godaan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bisa membedakan antara jin, iblis dengan setan. Ya, jin adalah makhluk yang Allah ciptakan, bahan bakunya dari api. Jin. Jadi kalau jin itu makhluk. Makanya kalau jin diciptakan. Nah, sedangkan iblis adalah sifat pembangkang dari jin. Jadi sifat pembangkang dari jin yang selalu mendurhakai perintah Allah itu namanya iblis. Jadi iblis asal kata ablasa artinya membangkang. Nah, jadi kalau iblis bukan diciptakan tapi dijadikan. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya jin, ya. Sebab makhluknya iblis adalah jin, ya. Itu yang kemarin kita bahas. Nah, sedangkan setan adalah sifat penggoda. Ya, jadi kalau iblis sifatnya mendurhakai perintah, nah ketika iblis sedang menularkan sifat durhakanya, sifat pembangkangnya kepada manusia itu disebut dengan setan. Nah, itu kemarin kita sudah bahas sampai situ. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan iblis dan setan itu bukan makhluk tapi sifat. Ya, iblis dan setan itu bukan makhluk tapi sifat. Makhluknya ada dua, ya, makhluknya ada dua. Minal jinnati wan nas.
Jadi wujudnya jin dan setan, wujudnya iblis dan setan adalah minal jinnati wana. Jin dan manusia. Jadi wujudnya adalah jin dan manusia. Ya, jadi wujudnya iblis dan setan adalah jin dan manusia. Nah, kita nggak usah mikirin jin. Kenapa? Memang kita bukan jin. Yang kita pikirin adalah diri kita, adalah manusia. Ya, yang bisa jadi kita adalah manusia yang punya sifat apa? Sifat iblis dan setan. Ya, sekali lagi ya. Jadi iblis dan setan itu bukan makhluk tapi apa? Sifat. Makhluknya adalah jin dan manusia. Boleh dibuka lagi di surat 2 di surat 6 ayat 112 Kak. Surat 6 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Oh, kan? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni gitu. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap manusia itu musuh. Ini bagi tiap-tiap nabi adalah musuh. Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Bahkan di ayat ini yang disebut apa? Jin dulu. Kalau di sini manusia dulu. Tapi kalau di surat An-Nas minal jinnati wanas, jin dulu baru manusia. Kalau di sini manusia dulu. Ya, al-insi wal jinni, dari jenis manusia dan jin. Ya. Nah, di sini fungsi setannya nih. Mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Nah, ini jinanya. Terusin Kang gitu. Ya. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Nah, gitu. Ya. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Siapa mereka? Jin membisikkan di antara jin, manusia juga membisikkan di antara manusia. Bahkan di antara jin bisa membisikkan ke dalam manusia. Ya. Nah, ini yang makanya doanya dua. Rabbi a'udzubika min hamajati sayatin, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Nah, kalau dari bisikan-bisikan setan berarti dari wujud setan yang dari setan yang wujudnya apa? Jin. Wa'udzubika rabbi ayahzurun, dan aku berlindung kepadamu dari kedatangan. Kalau kedatangan wujudnya apa kira-kira? Kalau kedatangan wujudnya adalah manusia. Iya. Gitu. Ya. Nah, mohon maaf ya, ketika kita bahas tentang materi ini, jangan lihat keluar ya, kita lihat ke dalam. Jangan lihat orang lain, tapi lihat diri kita sendiri. Ulah nuduh, si eta, ulah gitu. Jangan nunjuk ya. Ya, jangan nunjuk, si eta nusok gitu teh gitu. Tapi apa? Introspeksi diri, apakah kita masih punya sifat seperti itu atau tidak? Kalau kita masih punya sifat seperti tadi, nanti belum sampai situ. Kalau kita masih punya sifat iblis dan setan yang akan kita bahas, nah baru kita bagaimana caranya menjumroh, melemparkan sifat-sifat iblis setan itu, membuang jauh-jauh. Tujuan kita membahas materi ini gitu. Jadi kesimpulannya jin itu makhluk, ya, sedangkan iblis dan setan adalah sifat. Makhluknya dua kalau setan, apa? Jin dan manusia. Minal jinna iwana. Nah, karena iblis dan setan adalah sifat, maka tempat tinggal dia itu di pohon beringin, di rumah kosong, atau di kuburan. Ya, di mana tempat tinggalnya? Ya, karena iblis dan setan adalah bukan makhluk, tapi adalah sifat. Mereka tinggal di mana? Ya, di rumah kosong, di kuburan, atau di pohon beringin. Di manusia itu. Nah, jadi tempat tinggalnya dua. Yang pertama di hati, yang kedua di mana? Di pikiran. Ini sifat.
Jadi tempat tinggal iblis setan itu di hati dan pikiran. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan ke dalam dada manusia, membisikkan dalam dada. Jadi tempat tinggal iblis setan itu ada di hati dan pikiran. Makanya ketika setan membisikkan kepada pikiran, nah begitu setan menggoda Nabi Adam, membisikkan kepada pikiran Adam. Nah, kita lihat ya, surat 7 ayat 20. Surat 7 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Setan membisikkan pikiran jahat. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan ke dalam dada manusia, yang membisikkan ke dalam hati manusia. Nah, di ayat ini setan membisikkan pikiran jahat kepada Adam dan Hawa. Jadi tempat tinggalnya iblis dan setan itu bukan di kuburan, bukan di rumah kosong, dan bukan di pohon beringin. Seandainya ada makhluk wujudnya jin yang tinggal di kuburan dan tinggal di pohon beringin serta di rumah kosong, itu nggak begitu bahaya. Kenapa nggak bahaya? Kalau kita tidak ingin ketemu dengan setan kuburan, ya jangan lewat kuburan tengah malam. Kalau mau lewat kuburan rame-rame. Kalau kita tidak ingin ketemu dengan penghuni rumah kosong, ya jangan masuk ke rumah kosong. Ngapain? Dengan masuk ke mall, ketahuan banyak orang. Ya. Atau misalnya kalau kita tidak ingin ketemu dengan makhluk yang ada di pohon beringin, jangan lewat pohon beringin, atau jangan lewat situ malam-malam. Yang paling berbahaya adalah setan yang bersemayam di mana? Di hati dan pikiran. Kenapa? Kemanapun mereka ikut. Gitu. Kemanapun mereka, ini yang harus kita waspadai. Lagi ya, karena mereka adalah sifat, iblis dan setan sifat, maka tempat tinggalnya di mana? Di hati dan pikiran. Ya. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Terusin. Ya. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Nah, aurat di sini bukan aurat dalam tanda kutip jasmani ya, tapi aurat di sini dosa-dosa kita. Ditampakkan untuk kesalahan kita. Terus? Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Nah, yang harus diwaspadai adalah kan tadi ya, bahwa sebagian ya dari setan itu suka membisikkan kata-kata indah. Ya kata-katanya nggak pernah, kata-katanya bukan kata-kata yang buruk, tapi kata-kata yang indah. Ya, kata-kata yang indah, gak ada kata-kata yang mempunyai daya tarik gitu kan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Sebab apa? Kalau kata-kata kotor setiap orang juga nggak suka. Tapi kalau kata-kata indah, yakin semua orang suka. Makanya mohon maaf ya, penampilan iblis setan tidak seperti dibayangkan seperti halnya kita baca komik atau film-film horor. Ya, yang digambarkan bahwa setan itu wajahnya merah, pakai baju hitam, kemudian tandukan. Ya, kemudian bawa-bawa tongkat trisula gitu nggak kemana-mana. Nah itu mohon maaf, belajarnya kemana? Ke komik itu. Ya bukan begitu. Kalau misalkan betul-betul wujud setan seperti itu, ya nggak bakal laku dagangannya. Kenapa? Ya mengerikan. Ya, ibaratnya gini, setan itu salesnya kejahatan. Jadi yang dipasarkan setan apa? Yang dipasarkan setan adalah sifat-sifat buruk gitu. Ya, jadi marketingnya kejahatan itu adalah setan. Marketingnya kekejian dan kemungkaran adalah setan. Ya, dia memasarkan kejahatan, memasarkan kekejian, memasarkan kemaksiatan. Yang namanya memasarkan harus bagaimana? Satu, harus penampilan menarik. Yang kedua harus apa? Harus dengan kata-kata yang bagus. Dengan rayuan dan sebagainya. Ya, ada yang datang ke rumah kita.
ya mau memasarkan sebuah produk, ya. Penampilannya misalnya mohon maaf seperti zaman sekarang, anak-anak ya amburadul, kira-kira laku mual kan? Kabur kan? Nah, kabur mau dibuka tak pantau. Ya biasanya kalau sales atau marketing apa datangnya, pakainya rapi, ya cantik-cantik, ganteng-ganteng, bahasanya juga bagus. Kenapa ya, namanya sedang memasarkan. Nah, begitupun sebagian mereka membisikkan kata-kata yang indah gitu kan. Nah, makanya mereka itu mengaku sebagai apa? Sebagai penasehat. Ya, makanya mohon maaf, kalau fasilitator tidak menasehati, kenapa nggak berani kita menasehati? Siapa kita? Kita hanya menyampaikan beberapa ayat ya yang harus kita yakini bersama. Berikutnya Kang, ayat 21-nya. Ya. Ayat 21-nya. Hmm. Dan dia atau setan bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Oh. Penasehat Ya, kan? wa qasama uha innilakuma nasihin. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Jadi setan itu apa? Penasehat. Ya. Jadi kalau hanya sebatas nasihat, setan juga bisa. Makanya kita menyampaikan ayat. Nah, kalau menyampaikan ayat memang tugas Rasul menyampaikan ayat kan, tugas Nabi. Kita bukan Nabi, tapi warasatul anbiya, pewaris para Nabi. Yang kita sampaikan adalah ayat. Karena kita nggak bisa menjelaskan sendiri, maka sampaikan penjelasannya dengan ayat yang lain. Makanya pola pengajian kita, satu ayat dijelaskan oleh puluhan ayat. Atau satu ayat dijelaskan oleh beberapa ayat. Bukan satu ayat dijelaskan oleh opini pribadinya, ini bahaya. Kalau satu ayat dijelaskan oleh opini pribadinya, wah, ya bisa jadi berbenturan dengan keinginan Allah yang lain. Nah, gitu yang bahaya. Ya. Nah, karena tempat tinggal dia di hati dan pikiran, karena tempat tinggal iblis setan di hati dan pikiran, maka dia selalu ngintip. Ngintipnya di mana? Ngintipnya di mana? Nah, surat 7 ayat 27-nya, Kak. Ya, surat 7 ayat 27. 27-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, jadi setan tuh ngintipnya di mana? Memperhatikan kita di mana? Di tempat yang tidak terlihat. Di tempat yang tidak bisa kamu lihat. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, tempat yang tidak bisa kita lihat, kira-kira tempat yang jauh apa tempat yang dekat? Yang jauh apa yang dekat? Nah, bisa jadi langit jauh nggak? jauh kan? Sok, tangah ke langit, ketinggal tuh. Ketinggal. Ujung laut, mohon maaf, jauh nggak? Jauh kan? Jauh. Ketinggal mau? Ketinggal lah mau Ketinggal disambang ujungnya, iya. Ujungnya ketinggal. Ya. Justru yang tidak bisa dilihat itu bukan yang jauh. Yang tidak bisa dilihat apa yang dekat. Sok, ayeuna ya punten, entong pakai alatnya, kita juga melihat ke langit juga nggak pakai alat. Tapi bisa lihat langit gitu kan. Jangan pakai alat sekarang. Coba mohon maaf lihat telinganya, tapi jangan pakai alat. Jangan pakai kaca maksudnya. Iya. Sok aja lihat aja. Sok. Susah kan? Ya, sepilnya ditinggal, ketinggal mah kira-kira. Wah, susah kan? Nah, gitu. Sok mata dilihat, kelihatan nggak? Enggak. Jadi artinya bahwa setan tuh selalu ngintip manusia pada dekat, sangat dekat. Apalagi yang ada di hati dan pikiran. Sangat dekat. Dia selalu nunggu lengahnya kita. Ya, makanya kita bahas ini supaya apa? Supaya kita waspada. Kenapa? Mohon maaf ya. Salah satu kelemahan manusia, salah satu kelemahan kebanyakan manusia, dia tidak ngerti setan itu siapa gitu.
Oh iya, setan kan musuh jelas. Kalau kita tidak tahu musuhnya, tidak strategi musuhnya, kalah terus kita perangnya. Kalah terus. Ini salah satu kelemahan kebanyakan manusia apa? Tidak ngerti rintangan hidupnya. Tidak tahu siapa musuhnya. Makanya kemarin sudah kita buka. Musuh kita itulah setan, bukan perbedaan. Musuh manusia adalah setan, bukan sebuah bangsa, bukan, tapi setan. Bukan perbedaan aliran, bukan perbedaan pendapat, bukan perbedaan agama, bukan perbedaan partai, bukan perbedaan pilihan presiden. Ya, nah karena kebanyakan manusia nggak ngerti, dipikir setan tuh yang seperti dibayangkan di mana, di komik dan di film-film seperti itu. Akhirnya apa? Banyak yang ketipu. Ya, dia selalu menunjuk setan tuh kemana? Keluar, si etak tas setan, gitu kan? Ya, padahal dirinya juga hidupnya penuh dengan apa? Sifat setan. Ini yang harus kita waspadai. Nah, itu tempat tinggal dan yang hidupnya dekat sekali. Nah, sekarang kita ke strategi. Strategi iblis setan dalam menggoda manusia. Ya. Karena tempat tinggal setan di hati dan pikiran, maka strategi yang pertama, setan masuk menggoda manusia lewat apa? Lewat nafsu, lewat keinginan. Ini yang pertama. Jadi setan tuh memasukkan pengaruhnya apa? Lewat keinginan. Ya, surat 22 ayat 52. Surat 22 Al-Hajj ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Nah, setan pun memasukkan godaan lewat keinginan. Jadi salah satu strategi setan menggoda manusia, setan masuk lewat mana? Lewat keinginan. Kenapa lewat keinginan? Karena keinginan ada di hati dan pikiran manusia. Kan tadi, tempat tinggal setan di mana? Tempat tinggal iblis setan ada di mana? Di hati dan pikiran. Tempatnya keinginan ada di mana? Di hati dan pikiran. Maka antara iblis dan setan dengan keinginan tinggal satu rumah nggak kira-kira? Satu rumah ya. Nah, dengan satu rumah. Seorang suami sangat berpengaruh besar kepada istrinya. Dan sebaliknya seorang istri juga sangat berpengaruh besar kepada suaminya. Kenapa? Karena tinggal satu rumah. Iya. Apalagi sekarang kan. Nah, gitu. Pandemi. Ya. Nah, jadi kalau tinggal satu rumah maka pengaruhnya besar. Iya, iya. Gitu, setan tinggalnya di hati dan pikiran. Keinginan manusia juga ada di hati dan pikiran. Maka strategi dia masuk lewat hati dan pikiran manusia. Halus masuknya tuh. Tidak kelihatan. Ya, tapi tiba-tiba lupa aja manusia. Hati-hati ya. Sebab kalau manusia sudah lupa dari mengingat Allah, maka hati dan pikirannya sedang dikuasai oleh siapa? Sedang dikuasai oleh setan. Sekali lagi, kalau hati dan pikiran manusia sedang lupa kepada Allah, berarti hati dan pikiran manusia sedang apa? Sedang dikuasai oleh iblis dan setan. Nah, lewat situ dia masuknya. Lewat situ dia masuknya. Ya, coba baca dulu surat 58 ayat 19. Surat 58 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itu golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Nah, jadi tanda ciri orang sedang dipengaruhi oleh setan ketika apa? Ketika dia lupa kepada Allah. Makanya Allah mau diingat oleh manusia di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Artinya apa? Setiap saat kita nggak boleh melepaskan Allah di hati dan pikiran kita. Gitu. Nah, kalau hati dan pikirannya sedang lupa pada Allah, berarti hati dan pikirannya sedang apa dia? Sedang dikuasai oleh siapa? Setan. Oleh setan. Nah, yang parahnya, ulaika hizbus syaiton. Mereka itulah golongan setan. Menjadi golongan setan kan jadi. Itu tadi setan yang wujud siapa? Manusia. Terlihat dari apa? Terlihat dari sifatnya. Inna hizbas syaitani
humul khasirin, humul khasirun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Jadi rugi jadi. Mhm. Oh, luar biasa. Nah, makanya mohon maaf, Nabi Adam salahnya di sini. Hmm. Kenapa Nabi Adam kemudian melanggar aturan Allah? Karena lupa. Lupa kan. Karena lupa. Berarti dia nggak zikir. Lupa sama siapa? Sama Allah. Mhm. Ya. Nah, sekarang kalau kita introspeksi diri, kalau kita melihat diri kita, kira-kira kita ini lebih banyak ingat Allahnya atau banyak lupa Allahnya kan gitu. Halo? Lebih banyak ingat Allahnya apa banyak lupa Allahnya? Banyak lupa Kalau lebih kayaknya kan. banyak lupa Allahnya berarti banyak jadi apanya? Jadi setan itu. Nah, jadi setannya. Mati dalam keadaan punya sifat setan, rugi. Rugi. Hmm. Nah, gitu. Iya. Ya. Harusnya mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan ingat Allah. Nah, jadi Ingat. bedanya setan dengan manusia, maaf. Bedanya setan dengan manusia apa? Bedanya manusia dengan setan. Ketika ingat ya kan. Nah, kalau manusia setiap saat mengingat Allah di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Hmm. Dia ingat Allah di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Berbaring. Ya, itu bedanya manusia dengan siapa? Dengan setan. Setan. Kalau kita muhasabah sehaya 24 jam dipotong waktu tidur, banyak sifat manusia yang nampak atau banyak sifat setan yang nampak. Itu aja udah. Mhm. Mhm. Nah, cirinya kalau orang yang kesetanan seperti apa? Nah, 59 ayat 18 ayat 19-nya kan. 59-nya Kang. 59 59-nya sekarang. 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Nah, terus? Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi kalau orang sudah lupa pada Allah, dia akan lupa diri. Makanya innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angzartahum am lang tungdirhum la yu'minun. Kalau orang sudah lupa diri, mau diingatkan, tidak diingatkan, sama. Dia tetap tidak akan beriman. Gitu. Ini cirinya orang lupa diri. Susah diingatkannya. Gitu kan? Nah, kalau diingatkan langsung keluar egonya. Pokoknya gitu. Iya. Pokoknya. Wah, kalau sudah bilang pokoknya udah jangan dilayani. Ya, kenapa? Sudah keluar egonya. Apa Ibu jamaah sekalian? Nah, ini yang pertama. Ya, setan masuk lewat apa? Keinginan. Nah, jadi gini, strategi halusnya dia. Jadi kalau misalnya kan gini ya. Kalau misalnya ya kan keinginan tuh harus balance dengan apa? Dengan kemampuan. Misalnya kemampuan kita 10. Harusnya keinginan kita kurang dari 10. Maksimalnya 10. Kurang dari 10, ya 8 misalnya. Satunya buat sedekah, satu buat tabungan, kan begitu harusnya. Harusnya. Kalau pola hidup kita seperti itu aman. Nah, pendidikannya di mana? Pendidikannya di puasa, di Ramadan. Ya, Ramadan itu pendidikannya agar kita bisa mengendalikan keinginan, bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, latihannya gimana? Coba kita berpola pikir, jangan besar pasak daripada apa? Tihang. Tihang harus lebih kuat daripada pasaknya. Jadi kemampuan kita harus lebih kuat daripada harus lebih besar daripada keinginan. Nah, setan tidak demikian. Kita punya kemampuan 10, nah harusnya maksimal keinginan kita 10 ditambahin sama dia. Tambahin. Ya, misalkan tambahin 3 aja. Akhirnya apa? Keinginan dia 13, sedangkan kemampuan dia 10 minus 3. Nah, yang minus 3 dari mana? Nah, dia mengarahkan akal dan pikirannya apa? Akhirnya apa? Filosofinya yang penting mah dapat, yang penting mah untung, orang lain bodoh amat. Mau halal, mau haram tidak diperhatikan. Halal haramnya tidak diperhatikan. Nah, ini yang bahaya. Makanya timbullah sifat kikir, sifat serakah. Dari situ sifat ego
ego, sombong muncul di situ. Nah, kalau sudah situ apalagi muncul sifat benci, dengki, dendam, iri hati, buruk sangka muncul di situ. Kenapa? Akar masalahnya di situ. Akar masalahnya di situ. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, makanya ada remaining system agar manusia bisa mengendalikan keinginannya apa? Puasa. Puasa. Jadi puasa tidak hanya menahan haus dan lapar. Ya, kita harus menahan keinginan. Ya, model hari ini misalnya mohon maaf dalam suasana pandemi ketika penghasilan berkurang ya wayahna kena puasa. Puasa di sini bukan puasa tidak makan dan minum, tapi apa? Puasa keinginan. Puasa keinginan. Nah, yang bahaya adalah ketika apa? Ketika kita memperturutkan keinginan. Akhirnya apa? Yang 3 tadi, yang -3 itu yang jadi persoalan. Jadi akhirnya apa? Orang hanya ngejar-ngejar yang minus tadi. Tiap bulannya begitu. Hidupnya begitu aja, sampai mati akan begitu. Kalau dia tidak cepat sadar. Nah, pentingnya kita ngaji itu di situ. Pentingnya kita belajar Quran di situ. Kita bongkar rahasia setan. Supaya apa? Supaya kita nggak ketipu. Subhanallah. Ya, nah kalau sudah begitu kan bahaya. Akhirnya apa? Dia menyembah keinginan. Dia menyembah hawa nafsu. Nah, orang yang menyembah hawa nafsu susah juga diingetin. Surat 45 ayat 23. Surat 45 ayat 23. Ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pernahkah kamu melihat orang yang menyembah hawa nafsunya sebagai apa? Tuhannya. Hawa nafsu ada di mana? Di hati kan? Hati dan pikiran siapa? Pikiran. Ya. Kita. Nah, berarti Allah nanya, pernah nggak kamu melihat orang yang menyembah hawa nafsunya? Berarti disuruh melihat diri kita. Apakah kamu pernah menyembah hawa nafsu, gitu kan? Nah, ciri orang yang menyembah hawa nafsu apa? Terusin. Ya. Dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya. Nah, susah dikasih tahu. Kenapa? Sudah merasa punya ilmu. Merasa punya ilmu. Karena kalau sudah merasa punya ilmu, kemudian dia merasa paling benar ini yang bahaya. Gitu. Nah, kadang-kadang mohon maaf dia hanya mau diingetin oleh siapa? Oleh kelompoknya aja. Kalau bukan kelompoknya emang nggak mau diingetin. Terusin. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, tertutup susah hatinya. Tertutup ya. Pendengaran, penglihatan saja tertutup. Ya. Kalau sudah begitu siapa yang bisa ngasih petunjuk? Kecuali Allah. Tapi jamaah sekalian, nah makanya ada puasa, ya, ada haji. Nah, haji itu dalam rangka ini, dalam rangka mengendalikan keinginan. Makanya inti ajaran haji apa? Wukuf. Wukuf pakaian kebesaran, jabatan sudah nggak dilihat lagi di situ. Tapi kalau misalkan pada saat wukuf memakai pakaian kebesaran, ya jabatan pakaian kebesaran sesuai dengan jabatannya masing-masing, nggak sah hajinya. Wukufnya harus seragam, nggak boleh memakai pakaian yang berjahit laki-laki. Kalau perempuan boleh, tapi mohon maaf jangan berlebihan perempuan juga. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Nah, kemudian ada jumroh di situ. Ya. Nah, makanya ada puasa dan haji dalam rangka ini sebenarnya. Supaya kita mampu mengendalikan keinginan. Ya, nanti suatu saat kita kalau bulan Ramadan kita fokus ke puasanya, hikmah puasanya. Kembali ke laptop. Nah, lanjut ya, karena waktunya terbatas. Kemudian, nah strategi yang pertama tadi ya, setan masuk menggoda manusia lewat apa? Lewat keinginan. Nah, yang kedua, setan masuk goda manusia lewat kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Jadi manusia itu Allah ciptakan punya banyak kelemahan. Nah, dia mainnya di situ. Ya. Dia masuk
ya menggoda manusia lewat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri manusia. Pertama, ya, surat 4 ayat 28. Surat 4 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Nah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah bersifat lemah. Tadinya lemah, kemudian menjadi kuat dan lemah kembali. Ini sunatullahnya manusia. Ya, bersifat lengah, bisa bersifat lemah, tadinya lemah, kemudian menjadi kuat, berangsur-angsur menjadi kuat, dan berangsur-angsur menjadi lemah kembali. Surat 30 ayat 54. Surat 30 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Inilah sifat manusia. Nah, setan masuk lewat situ. Lewat kelemahan kita. Ya, nah, karena manusia bersifat lemah, nah dia menawarkan apa? Menawarkan pertolongan. Menawarkan apa? Pertolongan. Tapi hati-hati, pertolongannya adalah tipuan. Pertolongannya adalah tipuan. Nah, wujudnya apa? Maaf, wujudnya adalah orang yang sekarang disebut orang pinter. Paham nggak maksud saya? Saya tidak nyebut inisialnya apa. Ya, akhirnya apa? Banyak orang yang bertanya ke situ. Tanya nasib. Kalau ingin dagangnya untung harus bagaimana gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah, jadi perwakilannya itu. Perwakilannya orang-orang yang dianggap apa tadi? Pintar. Ada. Ya, surat berapa? Surat 72 ayat 6. 72 ayat 6. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Gitu kan? Jadi ada manusia yang minta perlindungan kepada siapa? Pada jin. Akhirnya dia dikasih kelebihan. Cuma maaf, ya dia hanya bisa nyuruh jin melihat apa? Melihat masa lalu, nggak bisa melihat masa depan, nggak bisa. Hanya bisa melihat masa lalu atau yang memang yang ada pada diri orang itu. Misalnya, mohon maaf, ya ada manusia, ada seorang, taruhlah Mr. D ya. Di Mr. D ini misalkan dia kerjasama siapa? Sama jin. Nah, begitu ada pasiennya datang, dia disuruh, jinnya disuruh dulu, lihat dulu keadaan dia. Masalahnya apa? Cek dulu sama si jin. Nah, nanti jin laporan sama dia, gini-gini. Nah, yang namanya orang baru kenal kemudian menyampaikan sesuatu yang memang kehidupan kita gimana kira-kira? Kaget nggak? Kaget. Percaya nggak dia? Percaya. Nah, gitu. Ini yang bahaya. Akhirnya apa? Tadi. Ya. Nah, Bapak jemaah sekalian kembali. Ya, jadi setan memanfaatkan kelemahan yang ada pada diri manusia. Nah, makanya dia menawarkan apa? Pertolongan. Hati-hati. Ya, pertolongannya adalah tipuan. Yang kedua, ini juga dimanfaatkan supaya apa? Supaya manusia nggak bersyukur nih. Ya, surat 7 ayat 19 sampai 21. Surat 70 ayat 19 sampai 21. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Nah, saatah. Manusia. Nah. Rumah satu. Perasaan. Innal insana khuliqa halu'an. Ya, sesungguhnya manusia bersifat apa? Keluh kesah lagi. Jadi Allah ciptakan manusia memang dasarnya ini.
Dasarnya nggak bersyukur gitu. Bersyukur. Ya, jadi keluh kesah aja lah, luh lah aja lah, luh lah. Kasih hujan kan mah, dikasih panas kan terima. Mhm. Ini yang harus kita waspadai. Terusin Kang. Apabila ditimpa kelelahan, ia berkeluh kesah. Nah, ditimpa kesusahan apa? Keluh Berkeluh kesah. kesah. Terus? Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amakir. Nah, dikasih kesusahan dia keluh kesah, dikasih kebaikan apa? Kikir. Sifat siapa? Manusia. Nah, jadi Setan. dasarnya di situ. Jadi memang dasarnya kikir, makanya itu yang diasah Iya. sama setan, supaya tetap kikir. Mhm. Dasarnya emang nggak bersyukur, makanya hidupnya keluh kesah mulu. Gak ada syukur-syukurnya. Mhm. Lagi susah malah lagi cari pekerjaan, subhanallah. Sampai nangis-nangis gitu kan, pengen punya pekerjaan. Mhm. Dapat aja pekerjaan demo mulu tiap hari. Gak ada syukur-syukurnya. Nah ini mulai dari situ gitu. Jadi emang udah punya sifat itu. Emang sifat itu. Ya. Setan punya sifat apa namanya setan manusia diciptakan apa? Lemah. Berkeluh kesah Oh, iya. lagi kikir. Ya mainnya di situ. Jadi tinggal ngasah aja sebenarnya sifat dasarnya sudah ada. Hmm. Sifat dasarnya sudah ada, tinggal diasah aja gitu. Mhm. Tambahin lagi ya. Surat 21 ayat 37 Kang. 21 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Nah, manusia diciptakan oleh Allah bersifat apa? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa, pengennya instan. Hmm. Nah, ini kan bertentangan dengan sifat sabar. Iya, iya. Betul nggak? Kalau tadi bertentangan dengan sifat syukur. Jadi kemungkinan manusia tidak bersyukur dan kemungkinan manusia tidak bersabar itu besar. Kenapa? Memang ada sifat ini. Mhm. Nah, ini ya kita harus mengakui, makanya kita butuh petunjuk tuh di situ. Mhm. Butuh cahaya tuh di situ. Makanya kalau hidup dari cahaya bahaya. Bahaya. Udah sifat dasarnya begitu, setan mah nggak tahu sama bendungnya, hancur udah. Mhm. Kebanyakan manusia di situ. Makanya misinya setan itu berhasil. Apa? Mhm. Menjadikan manusia tidak bersyukur berhasil. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur di situ. Mhm. Berhasil dia. Iya, iya. Ya, surat 7 ayat berapa? 17 ya, Kak? Surat 7 ayat 17. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kata setan kepada Allah, ya Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Jadi kebanyakan manusia nggak bisa bersyukur. Mohon maaf ya, syukur itu paket sama sabar. Jadi orang yang pandai bersyukur pasti sabar, orang sabar pasti pandai bersyukur. Jadi nggak mungkin orang syukur nggak bisa sabar tuh nggak mungkin. Hmm. Orang sabar pasti syukur, orang syukur pasti apa? Sabar. Jadi nggak mungkin orang sabar nggak syukur tuh nggak mungkin. Paket ya kan? Paket. Dia punya sifat sabar aja, syukur mah nggak begitu, paket. Kenapa? Kenapa kebanyakan manusia tidak bersyukur dan tidak sabar? Karena memang di sini. Dia mainnya di situ. Udah jelas manusia punya sifat dasar itu. Sifat dasar tidak bersyukur. Kerjaannya apa? Keluh kesah mulu. Sifat dasar apa namanya? Tidak sabar. Maunya apa? Tergesa-gesa, pengen cepat gitu. Nah, kalau sudah pengen cepat kan menghalalkan segala cara. Ya, tidak mau berproses. Ya, makanya pelajaran pertama dari Allah pada manusia pelajaran apa? Makan. Pelajaran yang pertama dari Allah pada manusia pelajaran makan. Tahu aja, bayi dilahirkan, begitu bayi lahir diajarin apa dulu? Diajarin sholat dulu apa diajarin baca Quran dulu?
Makan kan. Nah, Ya. sok sholat. Diajarin makan dulu. Nah, pelajaran makan itu tidak hanya sebatas makan, cara makan, tapi apa? Juga diajarkan apa? Makan harus hati-hati. Hendaklah manusia memperhatikan makanan, ini penting. Ya. Oke. 3 ya. Jadi setan memasukkan godaan lewat apa? Lewat kelemahan-kelemahan manusia. Kelemahan apa tadi? Manusia bersifat lemah. Yang kedua, manusia bersifat keluh kesah lagi kikir. Yang ketiga, manusia Manusia suka tergesa-gesa. Pengen cepat-cepat aja. Rusuh. Ya. Nah, berikutnya surat 3372. Surat 33 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Innahu kana dhallama zahula. Sungguhnya manusia bersifat apa? Zalim dan bodoh. Kalau manusia pintar nggak mungkin jadi penghuni neraka lah. Yeah. Jadi setan tinggal ngasah aja. Kenapa? Sifat dasarnya sudah ada. Nah, makanya perlu petunjuk. Hada basairul linnasi wa huda wa rahmah liqaumin yuqinun. Maka butuh petunjuk di situ. Inilah pentingnya kita ngaji. Yeah. Pentingnya kita ngaji. Supaya apa? Supaya kita bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ini. Ini kan penyakit. Memang sifat yang Allah sudah ada dalam diri manusia. Yeah. Setan lu tinggal ngasah aja, tinggal mempertajam lah kira-kira gitu. Nah, makanya apa? Kita harus tahu cara mengantisipasinya. Yeah. Makanya kita butuh cahaya. Cahaya di atas cahaya. Nah, ini kita kan sedang mempertajam cahaya di hati kita masing-masing. Yeah. Di hati kita sudah ada cahaya. Nah, cuma berapa watt adanya gitu aja. Berapa watt? Ya. Nah, besarnya watt tergantung ikhtiar kita. Besarnya wattnya. Ya. Nah, ini pentingnya kita ngaji di situ. Jadi sebenarnya ya itu tadi, setan tuh kerjaannya ringan sebenarnya. Kenapa? Sifat-sifat buruknya sudah jelas ada pada diri manusia. Nah, setan ngaji di situ ini strateginya tuh. Ini banyak tidak kita sadari. Kebanyakan manusia menyalahkan setan gitu. Filenya udah ada, tinggal setan ngebuka aja, Kang. Sampai kapan kita nyalahin dia? Nah, berikutnya ya. Surat berikut masih ini surat 1854. Surat 18 ayat 54. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Manusia adalah makhluk yang paling banyak apa? Membantah. Makanya jangan kaget kalau kebanyakan manusia hobinya apa? Debat. Kebanyakan debat. Pengennya merasa diri paling benar, paling pintar. Subhanallah. Kenapa ya? Memang manusia diciptakan Allah bersifat banyak membantah. Ya, tambahin lagi surat 16 ayat 4 kan. Ya, surat 16 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Nah, tiba-tiba dia jadi apa? Pembantah yang nyata. Jadi potensi untuk membantah itu besar. Begitu dah. Nggak didengerin dulu, langsung dibantah aja. Namanya di situ dia. Iya. Ya, makanya ya memang sifat dasar sudah ada gitu. Makanya kalau tidak ada cahaya tuh udah gelap aja udah. Pasti itu yang muncul tuh sifat-sifat buruk. Kenapa ya? Sifat Allah menciptakan manusia begitu. Nah, disitulah perlunya cahaya. Makanya Allah sayang diturunkannya Al-Qur'an. Allah mengutus para rasul
para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bersama para nabi ada kitabnya. Sebagai apa? Ya ini sih disebut sebagai juru selamat. Juru selamatnya ini adalah petunjuk Allah. Taraktu fikum amro ini mang tamasaktum bihi malang tadul abada kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua pusaka yang apabila kamu berpegang teguh pada keduanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kedua pusaka itu apa? Quran dan Sunnah. Nah, berikutnya surat 11 ayat 9 sampai 10 kan. Surat 11 ayat 9 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Nah, jadi sifat manusia tidak berterima kasih. Susah syukur teh. Iya. Iya, putus asa gitu, keluh kesah. Nah, makanya mohon maaf ya, sabar dengan syukur teh apa namanya paket. Ya, orang yang tadi yang putus asa pasti apa? Pasti tidak berterima kasih, pasti nggak syukur dia. Terus? Ya, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya. Maaf. Ke-10-nya ya, Kang? Ya. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Oh, gitu nih penyakit manusia gitu. Dikasih bencana mah putus asa, dia nggak bersyukur. Dikasih karunia apa? Dia gembira dan bangga. Bangga diri. Larinya kemana ya? Ke sombong. Sombong ya. Tambahin lagi surat 17:83. Surat 17 ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Nah, itu sifat siapa tuh? Manusia. Cocok tuh kira-kira. Cocok nggak dengan diri kita masing-masing kayak gitu? Ini mah. Subhanallah. Nah, itu kelemahan-kelemahan yang harus kita sadari. Itu ada nyata gitu. Jadi setan tuh tinggal ngegosok aja, tinggal mempertajam ya, sehingga apa? Banyak orang yang yang tidak menyadari itu. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Kemudian itu strategi yang kedua ya. Sekarang strategi yang ketiga. Ya, setan menggoda manusia lewat apa? Lewat perbedaan-perbedaan yang ada pada diri manusia. Jadi perbedaan ini dimanfaatkan oleh setan supaya manusia berselisih, supaya manusia bermusuhan. Sekali lagi, kan salah satu misinya setan adalah menjadikan manusia berselisih, bermusuhan. Ya, coba surat 17 ayat 53. Surat 17 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Inna syaitana yang zagu bainahum. Sesungguhnya setan menimbulkan apa? Perselisihan di antara manusia. Jadi yang suka menimbulkan perselisihan siapa? Setan. Setan. Jadi berselisih sifat siapa? Setan. Sifat setan. Ada nggak manusia yang suka berselisih? Ada. Nggak ada. Manusia mah akur, rukun. Oh iya, nggak ada. Bersaudara. Setan. Itu manusia. Iya, betul. Yang suka berselisih siapa? Setan kan. Nah gitu. Jadi manusia mah nggak ada yang berselisih. Nggak ada. Betul. Nggak ada yang bermusuhan. Yang suka berselisih bermusuhan siapa? Setan kan. Nah gitu. Kalau manusia mah akur, rukun, damai. Manusia. Nah supaya manusia berselisih, setan memanfaatkan apa? Memanfaatkan perbedaan. Memanfaatkan perbedaan.
Ya. Tambahin lagi surat berapa? 591 kan? Surat 5 ayat 91. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi setan suka menimbulkan apa? Permusuhan, Permusuhan, kebencian. kebencian. Nah, caranya gimana? Tadi dengan memanfaatkan perbedaan, dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri manusia. Dia masuk lewat apa? Lewat keinginan, lewat nafsu. Itu. Dia hati-hati dengan perbedaan. Dan perbedaan mas sunatullah. Nah, mohon maaf, dari dulu sampai sekarang, ya ada nggak orang berselisih bermusuhan gara-gara beda jenis kelamin? Nggak ada. Gara-gara beda jenis kelamin ada nggak bermusuhan? Nggak ada. Makanya ada gender, Kang. Iya, iya. Makanya ada gender. Makanya salah satu misi Nabi apa? Salah satu misi Nabi kan mengangkat derajat perempuan. Kan dulu zaman jahiliyah, zaman Nabi perempuan nggak ada harganya. Betul nggak? Iya, iya. Ya, nah dari beda jenis kelamin aja bisa bermusuhan nggak dulu? Sampai sekarang juga ada. Kan banyak orang membedakan laki-laki dan perempuan. Yang dibikin maaf ya, kadang-kadang laki-laki lebih egois daripada siapa? Perempuan mau kudu nurut ke laki. Laki mau bodo amat. Ya, mohon maaf kan nggak adil jadinya kalau menurut saya. Iya. Pak majikan mah kudu taat ke laki. Laki apa namanya? Kalau si istri harus taat sama siapa? Suami. Sama suami. Kalau suami mohon maaf sama istri gimana? Kan nggak ada. Iya. Ridho istri, ridho suaminya. Harusnya kan dua-duanya. Ridho istri, ridho suaminya, ridho suami, ridho istrinya. Begitu. Ya, tapi statementnya kan selalu apa? Ridho suami, ridho apa? Istri. Nah, apa? Ridho suami, ridho Allah. Kan begitu. Allah. Ada nggak ridho istri, ridho Allah? Nggak ada statement kan kadang nggak katakan. Mohon maaf harus dua-duanya. Allah akan ridho kepada saya kalau apa? Kalau saya membahagiakan istri saya. Kan disuruh juga sakinah. Kalau sakinah tenang-tenang kan saling. Iya. Kembali ke laptop. Bapak Ibu jamaah sekalian kembali. Ya, nah jadi apa namanya setan memanfaatkan perbedaan. Ya, maaf perbedaan agama bisa nggak menimbulkan perselisihan? Bisa kan? Sangat. Sangat kan? Ya, tiap Desember pasti rame tuh perbedaan tadi. Ya, perbedaan antara yang ngucap dengan tidak ngucap gitu kan? Iya. Nah, berbeda pendapat bisa nggak menjadikan berselisih? Bisa kan? Warna kulit, bahasa? Bisa. Ya, dari dulu kan begitu. Iya, betul. Hitam selalu dibedakan, gitu kan? Betul kan? Bahasa, nah, perbedaan keyakinan gimana? Bisa nggak dengan perselisihan? Bisa kan? Keyakinan, syariat. Ya, mohon maaf, jangankan dengan agama yang lain lah. Dengan sesama agama aja kadang-kadang berselisih. Bukan kadang-kadang memang berselisih gitu. Apa Ibu jamaah sekalian? Ya, nah justru datang Rasulullah Muhammad diangkat menjadi nabi dalam rangka ini. Dalam rangka menjadikan kita tuh bersaudara. Udah musuh-musuhan udah hentikan, yuk kita bersaudara kan begitu harusnya. Ini salah satu misi Nabi yang paling berat ini nih. Ya, surat 3 103. Surat 3 Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu
agar kamu mendapat petunjuk. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Mhm. Jadi kalau kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, jangan bercerai-berai. Mhm. Sebab tali agama Allah yang harus kita pegang teguh apa? Kan Quran dan Sunnah. Iya. Nah, cerai-berai gara-gara apa? Gara-gara bermusuhan. Bermusuhan gara-gara apa? Gara-gara terjadi perselisihan. Mhm. Nah, salah satu penyebab perselisihan apa? Kan perbedaan. Perbedaan. Iya. Makanya hati-hati dengan perbedaan. Itu. Ya. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Jadi jahiliyah itu adalah budaya yang melestarikan permusuhan. Hmm. Yang melestarikan permusuhan itu jahiliyah. Iya, iya. Ya gimana nggak ada permusuhan? Kenapa? Karena dia melestarikan apa? Perbudakan. Hmm. Kan dia melestarikan budaya perbudakan. Adanya budak itu dari apa awalnya? Dari rampasan perang. Makanya orang Arab dulu hobinya perang. Nah ini kan apa namanya tugas Nabi itu berat sekali, bayangin. Hmm. Menjadikan saudara suku-suku yang hobinya perang. Ya, ingatlah nikmat Allah yang dulu kamu jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah itu seorang orang yang bersaudara. Makanya salah satu parameter pemahaman Quran kita benar apa? Di hati dan pikiran kita nggak ada sifat perselisihan, yang ada ingin akur, damai dengan siapapun. Ini kan mendorong apa? Pola pikir kayak gini, di hatinya memang dia ingin damai, pola pikirnya ingin damai, kan ini mendorong mulutnya kata-kata baik. Halo? Mhm. Tuh. Ini kan mendorong akhlaknya jadi baik. Subhanallah. Ya, nah kalau di Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Mhm. Mohon maaf ya. Indonesia yang ratusan suku nggak mungkin bisa dipersatukan oleh hanya dengan Sumpah Pemuda kalau bukan Allah. Mhm. Sumpah Pemuda kan cuma beberapa orang. Tapi dari ikrar itu apa? Menyatu luar biasa. Menyatu. Zaman sekarang, mohon maaf, deklarasi. Deklarasi oleh ribuan orang. Deklarasi. Apakah menyatu? Belum tentu. Mhm. Belum tentu. Dulu hanya diwakili oleh beberapa pemuda ikrar. Menyatulah bangsa Indonesia. Berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya bisa nyatu. Sampai sekarang. Itu kalau bukan Allah yang mempersatukan, nggak mungkin. Makanya kalau ada orang, mohon maaf, yang membenci perbedaan, berarti dia membenci makhluk, berarti dia membenci Allah yang menciptakan apa? Perbedaan. Ya. Yang menciptakan perbedaan Allah. Nah, perbedaan-perbedaan ini harus kita waspadai. Bijaksanalah kita dalam menghadapi perbedaan. Wah, tekaraos Kang, tabu salapan kirang sakedik. Masih ada sakedik waktu, semangat, ada pertanyaan. Sampai sini aja dulu materinya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi, berarti ada yang ketiga ya. Oh, mangga siap. Enggak, Iya, Ibu Bapak, mangga silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya. Silahkan dimanfaatkan waktunya. Kenapa? Bu Eli, mangga silahkan bertanya, Bu. Nawan tanya Kang. Kayaknya Kang, dia channel pertanyaan. Ya, siap. Mangga, yang lainnya mangga barangkali Ibu Bapak. Kalau belum ada, mungkin Kang Dadi mau dilanjutkan sedikit. Ada apa poin dari yang ketiga ini? Ada poin lagi atau? Jadi yang ketiga, perbedaan-perbedaan itu kan banyak, ya. Ya, beda pendapat, beda jenis kelamin, beda warna kulit, beda bahasa, suku bangsa, ya. Kemudian mohon maaf ya, beda derajat, ya, beda apa namanya, kemudian beda pangkat jabatan, beda harta miskin, itu juga salah satu pemicu apa? Ya, pemicu perselisihan. Ya, setiap perbedaan tuh kita sikapi dengan benar. Nah, disitulah kita butuhnya petunjuk Allah. Supaya kita siap menerima perbedaan,
dan bijaksana menerima apa perbedaan. Jadi walaupun kalau berbeda pendapat mah wajar atuh. Nah, sedikit ya. Tentang berbeda pendapat. Nah, kalau berbeda pendapat boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Boleh. Ya, surat 51 ayat 8. Surat 51 ayat 8. 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan apa? Berbeda pendapat. Pendapat. Jadi kalau berbeda pendapat boleh nggak? Boleh harusnya. Boleh. Nah, sekarang kalau berselisih pendapat boleh nggak? Nah, ini kan. Nah, surat 11 ayat 118. Surat 11. 11 ya kan? Hud Ya. ayat 118. 118. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Jadi kalau berselisih pendapat boleh nggak? Wah, nggak boleh kan kalau Karena gitu. yang menyebabkan perpecahan gara-gara apa? Berselisih pendapat. Berselisih, iya. Kalau berbeda pendapat boleh nggak? Boleh. Cuma apa bedanya kita sedang berbeda pendapat dengan sedang berselisih pendapat, apa bedanya? Nah, apa bedanya kita sedang berbeda pendapat dengan sedang berselisih pendapat? Kalau sedang berbeda pendapat, dorongan hati, tetap dorongan hati. Dorongan hatinya ingin tahu, ingin tambah ilmu, itu berbeda pendapat. Kenapa ya? Kok dia mah membolehkan ngucapin nata? Kenapa ya? Dia tidak membolehkan ngucapin nata. Misalnya sekarang lagi rame. Iya. Gitu nggak? Iya kan. Kalau berbeda pendapat, yang keluar dari mulutnya adalah apa? Yang dorongan hatinya apa? Dorongan hatinya ingin tambah ilmu. Sehingga yang keluar dari mulutnya apa? Pertanyaan. Yang keluar dari mulutnya pertanyaan. Kenapa dia membolehkan mengucapkan? Kenapa dia tidak membolehkan? Akhirnya apa? Gali ke ilmunya. Gali itu ilmunya. Gitu nggak? Itu kalau berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Jadi jauh dari perselisihan, namanya nanya, ingin tambah ilmu. Iya. Nah, tinggal nanti kalau sudah dapat informasi, ya tinggal pakai rumus ini kan. Rumus 39:18. Surat 39 ayat 18. Pakai rumus ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi perbedaan dia dengarkan, kemudian dia pelajari gitu kan. Tapi ikuti yang mana? Ikuti yang terbaik. Kata Allah, itulah orang yang mendapat petunjuk dan mereka adalah orang yang mempunyai akal. Nah, kalau berselisih pendapat, dorongan hatinya merasa diri paling benar. Sehingga yang keluar dari mulutnya apa? Yang keluar dari mulutnya adalah menyalahkan. Beda nggak? Beda, Kak. Beda. Kalau berselisih pendapat, dorongan hatinya apa? Merasa diri paling benar. Sehingga yang keluar dari mulutnya apa? Menyalahkan. Surah 23, maaf. Surah 23 ayat 52 sampai 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Terus? Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Langsung 54-nya.
maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Nah, mohon maaf ya, kalau kira-kira kalau disalahkan enak nggak? Nggak enak kan? Nah, makanya timbullah perdebatan, saling membantah. Iya, iya. Di situ waktu jadi perselisihan, permusuhan, udah gosok-gosok terus. Oh, iya, iya. Nah, itu bedanya berbeda pendapat dengan apa? Berselisih Berselisih pendapat. pendapat. Kalau orang berbeda pendapat mah ingin tambah ilmu, makanya dia tambah pintar. Makanya mohon maaf ya, apa namanya, perbedaan membawa rahmat tuh di situ. Hmm, Iya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu aja kan. Kurang Siap. lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.